Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Omi di mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah kelas 12. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, definisi koreksi kesalahan. Yang kedua, kita akan belajar mengenai penyebab terjadinya kesalahan. Kemudian yang ketiga, klasifikasi koreksi kesalahan. Yang keempat, jurnal standar koreksi kesalahan. Yang kelima, perubahan kebijakan akuntansi. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari adalah peristiwa luar biasa. Kesalahan dalam melakukan pencatatan sangat mungkin terjadi. Kesalahan pencatatan ini dapat disebabkan berbagai faktor, baik karena kesalahan manusia maupun karena faktor lainnya. Kesalahan yang terjadi tentunya akan memberikan dampak terhadap suatu laporan yang disusun. Fungsi dari koreksi kesalahan yaitu untuk mengembalikan kondisi pencatatan seperti yang seharusnya. Terkadang juga dalam perjalanan realisasi anggaran terdapat suatu peristiwa yang tak terduga, seperti bencana alam, sehingga peristiwa ini mengakibatkan adanya pengeluaran tambahan. Untuk itu, tambahan tersebut harus dicatat. Nah, apa itu koreksi? Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari penyebab terjadinya kesalahan. Kesalahan dapat terjadi karena adanya beberapa sebab sebagai berikut. Yang pertama, keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran. Yang kedua, kesalahan juga dapat terjadi karena adanya kesalahan perhitungan matematis. Kemudian yang ketiga, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi. Yang keempat, kesalahan ini juga bisa terjadi karena adanya kecurangan dan kelalaian. Klasifikasi koreksi kesalahan. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, kesalahan yang tidak berulang, yang kedua, kesalahan yang berulang. Nah, kesalahan yang tidak berulang ini adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan tidak berulang ini dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Yang kedua, kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Nah, periode sebelumnya ini juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu koreksi pada saat laporan keuangan belum diterbitkan. Yang kedua, koreksi ketika laporan keuangan sudah diterbitkan. Nah, sedangkan kesalahan berulang yaitu kesalahan yang disebabkan sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Selanjutnya kita akan membahas jurnal standar dan contoh studi kasusnya. Yang pertama, jurnal standar untuk kesalahan tidak berulang
Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan jenis ini baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak mempengaruhi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban. Perhatikan contoh berikut ini. Pada tanggal 28 Oktober 2018, dibayar gaji pegawai dengan menerbitkan SP2DLS dengan nilai Rp69 juta. Pada hari dan tanggal yang sama, SP2D tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp96 juta. Pada waktu dilakukan cash of name pada tanggal 31 Oktober 2018, ditemukan perbedaan antara saldo kas bank dan saldo menurut buku. Perbedaannya ternyata karena kesalahan pencatatan pada tanggal 28 Oktober 2018. Nah, jadi terdapat kelebihan pencatatan pada akun belanja pegawai sebesar Rp27 juta. Karena kesalahan pencatatan tadi yang seharusnya nilainya Rp69 juta dicatat Rp96 juta. Nah, maka jurnal yang terjadi saat transaksi adalah jurnal LO-nya. Jadi ini jurnal sebelum dikoreksi. Jurnal LO-nya beban pegawai pada RK PPKD sebesar Rp96 juta. Sedangkan jurnal LRA-nya belanja pegawai pada perubahan sal sebesar Rp96 juta. Karena adanya kesalahan pencatatan tadi, maka kita perlu membuat jurnal koreksinya. Jurnal koreksinya untuk jurnal LO RK PPKD pada beban pegawai sebesar Rp27 juta. Jadi karena tadi kelebihan mencatat, jadi beban pegawainya kita kurangi dan RK PPKD-nya juga kita kurangi sebesar Rp27 juta. Sedangkan jurnal LRA-nya perubahan sal pada biaya pegawai sebesar Rp27 juta. Selanjutnya, kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda. Baiklah, contoh yang pertama untuk koreksi di mana laporan keuangannya belum diterbitkan. Contohnya, pada tanggal 26 Oktober 2018 diterima setoran atas pendapatan retribusi parkir dengan STS nomor 123 sebesar Rp15 juta. Pada hari dan tanggal yang sama, STS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp51 juta. Pada 5 Januari 2019, pada saat menyusun laporan, ditemukan perbedaan antara saldo kas menurut bank dan saldo menurut buku sebesar Rp36 juta. Ya, jadi ternyata pada transaksi tanggal 26 Oktober ini ada kesalahan mencatat yang seharusnya 15 juta pendapatan retribusinya oleh bagian keuangan dicatat Rp51 juta. Jadi ada kelebihan mencatat. Kelebihan mencatat sebesar Rp36 juta. Maka jurnal pada saat
transaksi awal ya, tanggal 26 Oktober 2018. Jurnal LO-nya RK PPKD pada pendapatan retribusi sebesar 51 juta rupiah. Jadi ini jurnal yang salah pencatatannya tadi. Jurnal LRA-nya perubahan sal pada pendapatan retribusi LRA sebesar 51 juta rupiah. Nah, jadi karena terjadinya kesalahan pencatatan yang harusnya 15 juta tercatat 51 juta, maka transaksi tanggal 26 Oktober ini harus kita koreksi. Berikut ada jurnal koreksinya. Jadi jurnal koreksi yang dibuat tanggal 5 Januari 2019. Untuk jurnal LO-nya pendapatan retribusi LO pada RK PPKD sebesar 36 juta rupiah. Jadi kelebihan mencatat tadi sebesar 36 juta akan mengurangi pendapatan dan RK PPKD. Kenapa? Agar jumlah pendapatan yang kita terima itu benar-benar sesuai dengan yang seharusnya, yaitu 15 juta rupiah. Jurnal LRA-nya pendapatan retribusi LRA pada perubahan sal. Selanjutnya, kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka keduanya memiliki perlakuan yang berbeda. Nah, yang pertama kita bahas dulu koreksi ketika laporan keuangan belum diterbitkan. Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan LO atau akun beban. Oke, kita lanjutkan lagi. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Kondisi yang kedua, untuk koreksi di mana laporan keuangan sudah diterbitkan. Kita langsung lihat contohnya. Pada tanggal 1 Mei 2018, diketahui kesalahan berupa kelebihan pencatatan pada akun belanja gaji sebesar 27 juta rupiah untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017. Yang dilanjutkan dengan pengembalian kas sebesar 27 juta rupiah. Belanja gaji seharusnya 100 juta. Saat itu laporan keuangan tahun 2017 telah diterbitkan. Nah, jadi ini ada kesalahan kelebihan pencatatan. Seharusnya beban gaji itu 100 juta. Nah, ini kelebihan mencatat 27 juta. Jadi dicatatnya 127 juta. Ini adalah jurnal yang terjadi saat transaksi. Jadi kita asumsikan transaksi ini terjadi tanggal 1 April 2017. Kesalahannya baru diketahui tanggal 1 Mei 2018. Baiklah, untuk jurnal yang terjadi saat transaksi tanggal 1 April 2017, jurnal LO-nya beban gaji pada RK PPKD sebesar 127 juta rupiah. Jurnal LRA-nya belanja gaji pada perubahan sal sebesar 127 juta rupiah. Nah, jurnal ini akan kita koreksi karena tadi ada kelebihan mencatat. Seharusnya belanja gaji itu 100 juta. Ini ada kelebihan mencatat 27 juta yang harus dikembalikan.
Berikut jurnal koreksinya. Jurnal LO-nya tanggal 1 Mei 2018, kas di kas daerah pada ekuitas sebesar 27 juta. Jadi kelebihan 27 juta tadi dikembalikan ke kas, sehingga kas posisinya di debit, ya, artinya kas bertambah 27 juta rupiah, dan kelebihan ini menambah ekuitas, sehingga ekuitasnya kita letakkan di sisi kredit sebesar 27 juta rupiah. Sedangkan jurnal LRA-nya perubahan sal pada surplus atau defisit anggaran sebesar 27 juta rupiah. 2. Kesalahan berulang. Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari wajib pajak berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan standar akuntansi pemerintah atau SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan atau kekurangan pendapatan dengan mengurangi atau menambah pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan. Contoh, pada tanggal 26 Mei 2018, SKPD menerima pendapatan pajak dari Supermall The Sultan sebesar Rp22.500.000. Atas pajak mal dari Supermall The Sultan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.500.000. Nah, jurnal yang terjadi pada saat transaksi tanggal 26 Mei 2018 adalah jurnal LO-nya RK PPKD pada pendapatan pajak mal LO sebesar Rp22.500.000. Jurnal LRA-nya perubahan sal pada pendapatan pajak mal LRA sebesar Rp22.500.000. Kemudian kita akan bikin jurnal koreksinya karena terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.500.000. Jadi kelebihan pembayaran ini harus dikembalikan lagi ke wajib pajaknya. Jurnal koreksinya, jurnal LO, pendapatan pajak mal LO pada RK PPKD sebesar Rp2.500.000. Jurnal LRA-nya pendapatan pajak mal LRA pada perubahan sal sebesar Rp2.500.000. Setelah belajar mengenai jurnal koreksi, sekarang kita akan mempelajari tentang perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam menyajikan laporan keuangan entitas. Peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas, dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas, sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset atau kewajiban.
Persyaratan pos luar biasa. Pertama, tidak merupakan kegiatan normal dari entitas. Kedua, tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang. Ketiga, berada di luar kendali atau pengaruh entitas. Keempat, memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset atau kewajiban. Untuk lebih memahami materi hari ini, silahkan kalian kerjakan soal yang sudah Ibu siapkan berikut ini. Baiklah, demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.